Widih, yang mau piknik ke pulau terpencil di dunia, semangat bener sih ngepaknya. Udah nggak sabar pengen menikmati waktu sendirimu di tempat sepi ya? Oke, langsung meluncur. Destinasi Bouvet, tempat paling sepi di dunia. Di pulau ini nggak ada bandara, jadi kalau kamu takut terbang dengan pesawat, tenang aja. Berlokasi di Samudra Atlantik antara Afrika Selatan dan Antartika, pulau sepi ini selalu berselimut es. Di sini nggak ada penghuninya, jadi nggak akan ada manusia dalam radius minimal 2.250 km. Meski nggak bisa ngopi-ngopi cantik dan nonton film di Bouvet, kamu masih bisa melihat hewan kecil seperti anjing laut, burung, dan penguin. Di pulau ini juga nggak ada hutan, tapi masih ada berbagai tumbuhan lumut. Kamu sudah berdiri di dek kapal sambil mengenakan jaket tebal dan menggenggam secangkir teh hangat. Setelah berhari-hari meninggalkan pantai Afrika Selatan, akhirnya kamu bisa melihat pulau tujuanmu dari kejauhan. Permukaan tanahnya dipenuhi deretan tebing beku sehingga sangat sulit ditapaki dengan kaki. Kalau gitu pakai helikopter aja. Tempat ini dulunya sangat populer dan sudah ganti nama sampai 3 kali sejak pertama kali ditemukan. Meski begitu, seluruh areanya nggak cuma dianggurin. Norwegia telah mengambil alih Bouvet sebagai bagian dari wilayahnya. Negara ini juga telah menetapkan domain internet.bv di Bouvet, tapi belum ada seorang pun yang bikin situs web dengan domain tersebut. Sampai sekarang pun, tempat ini paling sering digunakan oleh para ilmuwan untuk meneliti migrasi paus. Pulau vulkanik kecil Tristan da Cunha berada di Samudra Atlantik. Kondisi di sini memang agak sepi, tapi beberapa pemukim masih bisa dijumpai. Tetangga terdekatnya yaitu Buenos Aires di Argentina dan Cape Town di Afrika Selatan. Kedua kota ini berjarak lebih dari 2.000 km. Sama seperti Bouvet, Tristan da Cunha juga nggak punya bandara. Jadi kamu bisa naik kapal dari Cape Town lalu menempuh perjalanan selama 7 hari dengan biaya sekitar 11-21 juta rupiah. Jangan kaget kalau kamu harus singgah lama ya, karena kapal ini nggak beroperasi setiap hari. Bisa-bisa kamu perlu booking tempat nginep sampai sebulan full tuh, sebelum akhirnya bisa balik ke rumah. Sebagian orang mungkin tahu tempat ini dari gunung berapi besar setinggi 2 km yang pernah meletus pada tahun 1960-an. Untungnya, semua penduduknya bisa langsung dievakuasi ke pulau tetangga. Daratan kecil ini maksimal cuma dihuni 280 orang dan mereka bisa bertahan hidup dengan mengandalkan perekonomian yang cukup mumpuni. Sekitar 2.000 km ke selatan, terdapat Pulau Saint Helena yang lebih ramai karena ada bandaranya. Tiap seminggu sekali, pesawat terbang jauh dari Afrika Selatan. Tapi ada triknya kok. Pilot harus dilatih khusus agar bisa mendarat di bandara yang berada di puncak gunung. Pulau ini nggak seluas Rhode Island, negara bagian terkecil di Amerika Serikat. Meskipun penduduknya sedikit, Saint Helena punya segudang sejarah. Napoleon menghabiskan masa hidupnya di tempat ini. Ada juga kura-kura tertua di dunia. Total penduduknya yang nggak sampai 5.000 orang itu senang memanjakan matanya untuk menikmati keindahan pantai dan dataran tinggi. Pada tahun 1790, pelaut Inggris dan Tahiti mendarat di jajaran pulau di Pasifik Selatan, nun jauh di sana. Karena terjebak di surga dunia yang tak terjamah ini, mereka akhirnya mendirikan tempat tinggal di salah satu pulaunya. Kemudian, kepulauan ini dinamakan Kepulauan Pitcairn dan cuma satu yang dibiarkan gak berpenghuni. Populasinya 50 orang. Dan budayanya berupa campuran antara Inggris, Polinesia, dan penduduk pulau Pasifik lain yang hidup berdampingan dalam damai. Jelas aja, iklimnya yang subtropis bikin mereka betah dan tanahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Pada tahun 2016, pulau ini dijuluki sebagai kawasan laut yang dilindungi terbesar kedua di dunia. Kalau mau datang ke sini, kamu harus siap menempuh perjalanan laut yang lumayan panjang. Kamu bisa naik kapal suplai yang mengangkut 12 penumpang dalam sekali jalan. Sejauh 4.000 km dari Afrika, tepatnya di bagian selatan Samudra Hindia, ada Pulau Amsterdam. Kalau yang ini bukan Amsterdam di Belanda sih. Di pulau terpencil ini, terdapat gunung berapi mati setinggi 1 km. Dan pulau ini cuma seluas mall. Gak ada penduduk tetap yang tinggal di sini, tapi ada sekitar 30 ilmuwan yang tinggal di fasilitas penelitian. Jauh ke utara, kita sampai di Kepulauan Norwegia, Svalbard. Kondisi di sini sangat tenang dan syahdu. Para penduduknya juga menikmati kesibukannya masing-masing. Tapi kok, jangan keluar rumah. Tempat ini juga dikenal sebagai Pulau Beruang Kutub karena populasi beruangnya melebihi jumlah manusia.
Setelah turun dari pesawat atau kapal, kamu akan disuguhi pemandangan pegunungan bersalju dan bangunan warna-warni nan cantik. Meskipun hidup berdekatan dengan beruang, para penduduk di sini tetap bisa menjalankan kehidupannya dengan normal. Malahan, mereka berasal dari 50 negara lain. Siapapun bisa tinggal di Svalbard tanpa visa selama mereka punya tempat tinggal dan pekerjaan. Oke, kita pindah sejauh 800 km menuju bagian utara Norwegia di Samudra Arktik. Tapi emangnya mau kemana sih? Kalau mau pergi ke tempat ini, kamu juga perlu milih waktu yang pas. Kalau kamu nggak kuat begadang semalam suntuk, sebaiknya pilih pertengahan tahun yang bercuaca cerah. Di waktu-waktu ini, kamu akan bisa menikmati cahaya sang mentari hampir sehari full setiap harinya. Pertengahan tahun berikutnya, pulau ini akan diselimuti kegelapan. Tapi di waktu seperti ini, kamu akan bisa menyaksikan aurora borealis yang cantik itu menari-nari di langit malam selama beberapa waktu. Svalbard dijadikan sebagai pemukiman paling utara di dunia. Di sini juga ada universitas di ujung utara. Hidup di sini nggak bisa dibilang mudah karena permukaan tanahnya dilapisi permafrost atau ibun abadi. Jadi, semua penduduknya mendapatkan sebagian besar barang-barang mereka dari kapal yang didatangkan dari luar negeri. Itu pun nggak bikin semangat mereka surut dalam membangun Global Seed Vault yang bisa menyimpan hampir 1 juta biji dari seluruh dunia sebagai cadangan kalau mereka nggak bisa menumbuhkan tanaman. Bangsa Polinesia paling timur berada di lepas pantai Chili, 3.700 km di sebelah barat Amerika Selatan dan sejauh 1.900 km dari Kepulauan Pitcairn. Penghuni pulau ini sangat ikonik dan terkenal di seluruh dunia, yaitu patung kepala besar. Mirip kayak emoji yang sering kamu pakai nggak tuh? Lebih dari 600 patung kepala besar ini tersebar di seluruh Pulau Paskah. Dan saat para arkeolog menggali lebih dalam lagi, tubuh patung ini ternyata terkubur di bawah tanah. Pulau ini juga dikenal dengan nama Rapa Nui atau Great Rapa. Tapi nggak ada pantai berpasir putihnya, yang ada justru tanah berbatu-batu dan tebing curam hasil letusan gunung berapi. Pulau Sentinel Utara memang kelihatan indah, tapi masalahnya cuma satu. Siapapun nggak diizinkan masuk ke pulau itu. Suku asli yang mendiami pulau ini nggak punya akses dengan peradaban luar, dan tradisi ini tetap dipertahankan begitu. Selama 200 tahun terakhir, cuma segelintir orang yang bisa menjalin kontak dengan mereka. Itu pun nggak berakhir baik. Pulau ini bahkan benar-benar terputus dari segala rute pengiriman demi menghindari kontak. Menurut penelitian yang diadakan 10 tahun lalu, diperkirakan ada 80 hingga 150 orang yang memasuki Pulau Sentinel Utara. Tapi jumlah tersebut sangat nggak akurat karena jumlahnya bisa saja cuma 15 atau malah lebih dari 500 orang. Mereka sangat terisolasi sampai-sampai penduduk pulau di sekitarnya nggak paham dengan bahasa Sentinel. Sebagian peneliti bisa sedikit nyari tahu cara hidup penduduk aslinya. Mereka tinggal di gubuk beratap miring dengan perapian yang saling berhadapan. Mereka mengasup makanan laut yang sehat serta mengonsumsi buah-buahan yang tumbuh di dalam pulau. Di situ nggak ada pelabuhan, tapi terdapat pantai berpasir lembut sejauh mata memandang. Sayang ya, kita nggak bisa memasukinya. Negara Kepulauan Tuvalu berada di sebelah barat tengah Pasifik dan punya 9 pulau karang kecil yang membentuk formasi mirip rantai. Pulau utamanya cuma sepanjang beberapa kilometer dan beberapa bagiannya terdapat area sempit. Malahan, kamu juga bisa loh naik motor dengan ditemani gelombang laut yang berdebur di kedua sisi jalan. Di pulau ini jarang ada mobil, mayoritas penduduk lokalnya berasal dari bangsa Polinesia dan mereka berbicara dalam bahasa Tuvalu. Tapi, para pendatang juga bisa berbahasa Inggris dengan mereka. Negara ini memang punya bandara, tapi saat ini nggak ada penerbangan. Seluruh jalur landas pacunya langsung berubah menjadi lapangan bola dan taman bermain untuk semua orang. Meskipun relatif jarang didatangi wisatawan, Tuvalu dikenal dunia internasional dengan domain webnya sendiri, .tv, yang disewakan kepada perusahaan televisi Kanada. Wah,